Halo IDN Time, saya Oka Antara. Wow, seru sekali. Terus terang baru tahu ada acara seperti ini, bisa ngadain talk show dan didengar, dan bisa menjadi bahan inspirasi bagi orang-orang yang datang dengan didatangkannya narasumber-narasumber yang terpercaya dan inspiratif. Happy aja sih, senang, dan itu juga dirasakan sama teman-teman yang ada di grup Nokta, karena memang di dunia digital seperti sekarang kan ada yang namanya media sosial, dan orang lebih banyak sibuk itu main HP. Jadi ketika ada adegan itu naik dan melihat bagaimana film ini bisa menjadi pilihan datang ke bioskop nonton film drama dengan genre yang berbeda, itu orang bisa tertarik, dan itu happy banget sih. Kalau buat aku sih sebetulnya refreshment ya, malah main di sebuah film yang dramanya tidak terlalu kencang banget, itu bisa menjadi sebuah rehat bagi seorang aktor. Jadi creativity muscles-nya tetap ada, tapi nggak tegang-tegang banget gitu loh. Dan genre apapun itu bisa menjadi refreshment sebenarnya buat seorang aktor. Dan kebetulan habis dari Noktah, seminggu kemudian langsung syuting Jagat Arwah, dan tayangnya ternyata juga berdekatan, dan itu happy banget sih. Kalau ngubah hidup nggak tahu ya, karena hidup saya gini-gini aja. Tapi yang paling berkesan mungkin bisa dibilang Nokta Merah Perkawinannya, karena film itu terasa dekat, namun di saat yang bersamaan terasa begitu jauh dalam hal karakternya. Bagaimana sih kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari, namun kita ngejalanin kehidupan sehari-harinya itu sebagai orang yang berbeda gitu loh. Itu membuka perspektif saya terhadap sudut pandang orang gitu loh. Oh ternyata ada ya orang yang cara menyelesaikan masalahnya seperti ini. Oh ada ya kalau ternyata api ketemu sama api itu nggak akan padam gitu, justru malah makin membara. Ya itu sih yang akhirnya bisa kayak semacam penyuluhan spiritual, kayak oke, kita jadi orang harus seperti ini, ngadepin hidup tuh seperti ini gitu sih. Saya ada di pilihan sulit antara film dan series. Kalau mohon maaf kalau sinetron enggak, karena nggak ada kesudahannya. Tapi kalau di film sama series itu ada sebuah kemiripan, di mana proses syutingnya ada yang lama, ada yang sebentar, dan kalaupun lama tidak infinite gitu loh. Jadi ada batas waktunya, dan itu kayak kita semacam di karantina tapi ada waktu selesainya, ya kan? Apa jadinya sih kalau kita di karantina tidak ada waktu selesainya? Yang ada kita stres, nggak tahu the end of the tunnel itu masih ada sinar apa enggak gitu. Dan kalau disuruh pilih film sama series, ya mungkin situasional kali ya. Kalau di series adalah development karakternya begitu kuat, karena terdiri dari 8 episode. Taruh aja satu episodenya aja 50 menit, berarti punya waktu 8 jam untuk ngedevelop karakternya, tidak harus di X1. Kalau di film itu cuman punya waktu berbicara 2 jam. Jadi X1-nya harus kuat. Jadi mungkin saya naruh series sedikit di atas dibandingin film, sedikit. Masih, dan saya terus terang nggak tahu kenapa mereka mau saya balik lagi di Ikatan Cinta. Terus itu di Instagram mau saya film apa, mau saya series apa, komentarnya seperti itu. Dan saya terus terang nggak tahu kenapa mereka mau saya balik lagi, karena terus terang I don't want to mince my words.
Kalau misalnya main sinetron itu kan semuanya serba cepat, jadi pendalaman karakternya nggak ada. Terus kita juga kalau misalnya acting marah, acting sedih, nangis seadanya gitu. Kalau mereka suka syukur, tapi ya terus terang sinetron itu ngeluarin outputnya sebetulnya seadanya kalau buat saya sih. Jadi kalau mau ngeliat karya-karya saya sebetulnya di film series aja deh. Karakter Gen Z yang paling saya suka itu adalah memiliki referensi dan para Gen Y itu memiliki referensi dan selera seni yang unik dan tersendiri gitu ya. Kayak kalau misalnya kita ngelihat ada aktor yang bergerak untuk mendalami perannya itu melalui musik gitu ya. Musik yang saya dengerin sama musik yang Gen Y dengerin berbeda gitu loh. Mungkin saya dulu dengerinnya Rage Against the Machine gitu. Kalau Gen Y mungkin dengerinnya berbeda gitu. Jadi mereka punya referral sendiri terhadap apa yang mereka mau kerjakan dan mereka juga punya selera sendiri gitu. Itu yang saya salut sih dan apakah kita bisa bilang referensinya buruk gitu, keren-kerenan generasi? Enggak juga sih, karena lewat channel itu mereka bisa nyampe output yang sama seperti yang saya kasih gitu loh. Jadi itu yang menarik. Saya terus terang kurang memperhatikan ya. Kalau disuruh ditanya gini, sebetulnya nggak adil kalau siapa yang ini, karena saya yakin banyak yang bagus gitu kan, nggak enak kalau milih satu. Dan yang namanya bagus apa enggak itu di zaman sekarang itu kan harus melewati berbagai macam proses kan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nanti ketika mereka usianya misalnya kayak 43 seperti saya, apakah masih bisa gitu loh. Jadi kayaknya nggak adil kalau ngelihat siapa favorit di masa sekarang gitu. Karena di 10 tahun bisa jadi berubah gitu. Tapi yang jelas adalah saya tahu aktor bagus itu dari bagaimana dia bermain di film drama, itu aja sih.